Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur di hari perhentian yang Tuhan berikan bagi kita. Kita bisa berkumpul lagi. Kita masih tetap menggunakan ibadah offline dan online. Dan kita yang ada di gereja dan jemaat Tuhan yang masih ada di rumah. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan satu minggu. Dan kita juga diberikan kekuatan, kemampuan oleh Tuhan. Kita bersama-sama pada pagi hari ini berkumpul baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Dan karena itu mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri untuk mendengar sabda firman Tuhan. Karena itu saya ingin mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan kepada kami semua. Satu minggu Tuhan memelihara kami dan memberkati kami. Di hari perhentian yang Kau berikan bagi kami datang untuk berkumpul dan memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Baik itu kami semua yang terlibat dalam pelayanan altar ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang mengikuti secara online di rumah. Tuhan memberkati mereka. Siapkan hati mereka untuk mendengar firman-Mu. Dimanapun mereka berada saat mendengar firman Tuhan ini, Allah Roh Kudus bekerja di sana. Mampukan hamba-Mu yang akan menyampaikan, menguraikannya dengan pimpinan tuntunan Allah Roh Kudus. Bisa berkata-kata menyampaikan firman Tuhan ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita masih dalam suasana di mana dalam bulan Agustus ini gereja kita tetap merayakan di bulan misi dan bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Kita bersyukur kita ada di tengah-tengah bangsa ini. Kita hadir di tengah-tengah bangsa ini dan kita bisa menikmati 76 tahun. Sudah Tuhan memberkati bangsa kita, 76 tahun sudah Tuhan memelihara. Dan jika saya dan saudara bisa menikmati kemerdekaan pada hari ini, itu berarti kita ikut mendukung segala sesuatu yang diprogramkan oleh pemerintah dan memberkati mendoa bangsa kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai bentuk keikutsertaan kita dalam mendukung dan terlibat dalam mensejahterakan bangsa ini. Kita hadir di sana, kita mendoakan bangsa kita mendoakan kota kita memberkati dimanapun kita berada. Itu wujud kita sebagai wujud keikutsertaan kita dalam membangun, menjaga dan mensejahterakan bangsa dan kota kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita memikirkan sebuah judul tema kita pada pagi hari ini. Dan tema ini adalah yang kita juga renungkan beberapa minggu berbicara tentang bulan misi gereja kita. Dan kita hadir di negara ini, di bangsa ini untuk bermisi dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan mandat kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita melihat tema kita pada pagi hari ini adalah dalam yang saya ingin ajak kita renungkan bersama adalah jemaat yang misioner dan mulia. Sekali lagi, tema kita untuk khotbah kita pada pagi hari ini adalah jemaat yang misioner dan mulia. Mari kita memperhatikan firman Tuhan. Nanti kita akan membaca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 46 sampai dengan 47. Ini terus kemarin, minggu lalu, 2 minggu yang lalu, bahkan minggu pertama, kedua, ketiga, dan minggu ini kita belajar tentang kisah para rasul ini. Dan firman Tuhan dikatakan jemaat yang misioner dan mulia, saudara, seperti saya katakan tadi, keikutsertaan kita di tengah-tengah bangsa ini ada tujuan, ada manfaatnya bagi kita di mana kita berada. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa dimanapun kita berada, kita harus mendoakan bangsa kita mendoakan kota kita. Ini perintah firman Tuhan. Kalau kita membaca Yeremia 29 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Berarti di mana kita berada, di kota mana kita berada, kita punya tanggung jawab mendoa dan memberkati kota itu. Itu berarti kita punya tujuan, Allah punya tujuan melalui kehidupan kita. Kita bermisi di sana dan kita menjadi alat Tuhan di sana dan kita melakukan menjadi berkat ada di sana. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita harus dikatakan ingat bahwa janji Tuhan
kepada setiap anak-anak Tuhan dimanapun dia berada, janji berkat bagi kita sebagai keturunan Abraham, kemanapun kita pergi dan berkat itu melingkupi kita. Berkat itu akan menyertai kita. Dimanapun kita pergi dan kita menjadi berkat di sana, janji itu disampaikan oleh Allah kepada Abraham. Kalau kita membaca Kejadian pasal yang ke-12, ayat 1 sampai ayat 3, saya akan membacanya bagi kita. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan berkata kepada Abraham, tinggallah di negerimu, kaum keluargamu dan rumah ayahmu, lalu pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberikan kepadamu keturunan yang banyak dan mereka akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur sehingga engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Saudara, bagian firman Tuhan ini sangat menarik bagi kita kalau kita membaca, dikatakan di sana. Dan karena engkau, dikatakan aku akan memberkati semua bangsa. Tuhan menginginkan kita semua, dimanapun kita berada, supaya kita menjadi berkat dan memberkati di mana kita berada. Tanah yang kita tempati, lingkungan tempat kita berada, kita hadir ada maksud Tuhan. Kita akan menjadi berkat dan memberkati di mana kita berada. Kita mendoakan di sekitar kita. Itu sebabnya dikatakan jemaat yang misioner dan mulia itu adalah jemaat yang dimanapun dia berada, dia melakukan misi Allah di sana dan dia juga memuliakan Allah di mana dia berada. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan ke sana, janji pemeliharaan Tuhan kepada kita dikatakan sebagai orang Kristen itu sudah pasti. Kemanapun kita pergi dan berada, bukan saja janji berkat dikatakan di sana, tetapi Tuhan juga ingin supaya kita bisa menjadi berkat dan memberkati kota di mana kita berada. Itu berarti dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, baik ada di rumah, di tempat pekerjaan, dimanapun kita berada, Allah memiliki misi melewat kita, dan Allah juga punya janji memberkati kita di sana, dan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Inilah kehidupan yang misioner dan yang mulia, dimanapun kita berada. Dan jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Orang-orang Kristen mula-mula dikatakan di sana, kalau kita memperhatikan, orang Kristen mula-mula di sana, mereka bisa menjadi jemaat yang misioner, menjadi jemaat yang menjadi mulia, di sana dikatakan di sana, karena mereka setiap orang Kristen pada saat itu menghidupkan setiap perkataan firman Tuhan. Saya tidak mengulangi khotbah saya beberapa minggu lalu dan menyampaikannya. Mereka menghidupkan perkataan firman Tuhan yang mereka terima melalui pengajaran rasul-rasul. Dan sehingga seluruh aktivitas mereka dimanapun mereka berada, melalui kehidupan mereka sebagai rasul, sebagai murid-murid Kristus yang berada di Yerusalem, semakin meluas menjadi membawa orang pengaruh, mengajak orang percaya kepada Tuhan. Saudara, semangat bermisi, bersaksi dikatakan di sana, suka menyukai dan membuat mereka disukai oleh orang lain. Sekali lagi, semangat untuk bermisi, semangat untuk bersaksi menyampaikan firman Tuhan ini membuat hidup murid-murid waktu itu, termasuk saya dan saudara hari ini sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus, dikatakan di sana, disukai oleh orang-orang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita perhatikan Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 46 sampai 47. Saya akan membacanya bagi kita. Ini dasar daripada khotbah kita pada pagi hari ini. Dikatakan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47, firman Tuhan berbunyi demikian. Setiap hari mereka terus berkumpul di rumah Tuhan, serta makan bersama-sama dengan gembira dan rendah hati di rumah mereka. Mereka terus memuji Allah dan disenangi oleh semua orang. Setiap hari jumlah mereka terus bertambah karena Tuhan memberikan kepada mereka orang-orang yang sedang diselamatkan. Saudara bayangkan, ada fellowship, ada persekutuan, ada pengajaran, ada pembelajaran firman Tuhan di sana, ada aktivitas yang sungguh-sungguh saya katakan tadi karena ada Roh Kudus dalam diri mereka, mereka disukai oleh orang. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita perhatikan di sini bagian ini apa yang menjadi perenungan kita. Dikatakan apa yang menggerakkan jemaat mula-mula bisa menjadi jemaat yang misioner.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi saya mengulangi pertanyaan bagi kita untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Apa yang menggerakkan jemaat mula-mula bisa menjadi jemaat yang misioner dan mulia? Sekali lagi, apa yang menggerakkan jemaat mula-mula bisa menjadi jemaat yang misioner dan mulia? Dari pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Kisah Rasul pasal yang ke-2 ayat 41 dan 47, saya akan membacanya bagi kita. Nanti saya simpulkan, dikatakan, setiap hari mereka terus berkumpul di rumah Tuhan, serta makan bersama-sama dengan gembira dan rendah hati di rumah mereka. Mereka terus memuji-muji Allah dan disenangi oleh semua orang. Setiap hari jumlah mereka terus bertambah karena Tuhan memberikan kepada mereka orang-orang yang diselamatkan. Dari pembacaan ini saya dapat menyimpulkan dengan pertanyaan saya tadi, dikatakan apa yang menggerakkan jemaat mula-mula bisa menjadi jemaat yang misioner dan mulia. Yang pertama dikatakan di sana, saya simpulkan dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47, dikatakan di sana, jemaat mula-mula memiliki teladan hidup, saya istilahkannya. Teladan hidup 6B, saya menggunakannya. Jemaat mula-mula memiliki teladan hidup 6B. 6B dalam arti gini, ya, 6B ini. B yang pertama, mereka memiliki teladan hidup dalam beribadah, dalam belajar firman Tuhan, dalam bersekutu, dalam berdiakonia, bersaksi dan berdoa. Ini 6B yang terjadi. Jadi kalau jemaat ini bisa menjadi jemaat yang misioner, jemaat yang mulia, karena mereka ada di sana. Mereka memiliki apa? Teladan hidup. Mereka memiliki teladan hidup dalam beribadah. Itu sebabnya mereka disukai orang. Mereka memiliki teladan hidup dalam bertekun dalam belajar firman Tuhan. Juga itu sebabnya orang banyak menyukai karena mereka ada pembelajaran firman Tuhan. Mereka bertekun, dia dikatakan di sana, memiliki teladan hidup bersekutu. Setiap hari ada persekutuan-persekutuan di rumah masing-masing, ada persekutuan di sana. Selain mereka bersekutu, dikatakan mereka juga berdiakonia. Ini yang saya katakan ada teladan hidup jemaat mula-mula itu ada 6B dikatakan. Berdiakonia. Mereka menjual barang dikatakan sana milik mereka dan berbagi kasih kepada setiap orang. 6B dikatakan di sana. Berdiakonia. Mereka juga bukan berdiakonia. Dalam berdiakonia mereka bersaksi menyampaikan berita tentang kasih Tuhan. Dalam berdiakonia itu mereka bersaksi, dalam bersaksi itu mereka juga berdoa di sana memuji Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan tadi saya katakan, setiap hari Tuhan mengirim orang-orang untuk percaya, mengikuti dan bersekutu dengan mereka. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, semangat belajar akan firman Tuhan, dikatakan melalui pengajaran rasul-rasul, dan dikatakan menjadi seluruh jemaat ini lebih mencintai rumah Tuhan. Mencintai persekutuan, mencintai ibadah, memiliki hati yang berbagi kasih. Mereka memiliki semangat untuk menyampaikan firman Tuhan. Mereka juga suka untuk berdoa karena mereka belajar, karena mereka mengikuti firman Tuhan dengan baik. Dan modalnya dikatakan di sana, di sini lebih lagi, karena hidup mereka, beberapa minggu lalu saya sudah menyampaikannya, karena hidup murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya kepada Kristus ini, mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Dan hidup mereka ada dipimpin oleh Roh Kudus, dan mereka bisa melakukan yang 6B tadi. Mereka beribadah. Mereka juga, saya katakan tadi, mereka bersekutu di sana. Mereka rajin belajar firman Tuhan. Mereka juga berdiakonia. Mereka bersaksi dan mereka berdoa. Dan ini terjadi terus-menerus dan membuat orang semakin, murid-murid dan orang-orang percaya di Yerusalem semakin disukai oleh orang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus tahu bahwa kuasa Roh Kudus yang dimiliki oleh rasul-rasul dan orang-orang percaya mula-mula itu dikatakan di sana untuk memiliki semangat melayani ketika saat itu pencurahan Roh Kudus. Mereka memiliki semangat beribadah. Mereka memiliki semangat untuk belajar firman Tuhan. Mereka memiliki semangat untuk bersekutu. Mereka memiliki semangat untuk berdiakonia. Dan mereka memiliki semangat untuk
bersaksi dan berdoa, kuasa itu pun sama diberikan Tuhan. Kuasa Roh Kudus itu sama ada pada kita hari ini. Yang menjadi persoalannya yang harus kita renungkan, pertanyaannya bagi kita hari ini, jika kita berkata bahwa kita sudah bertobat, jika kita berkata kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah dibaptis, tetapi selama ini kita tidak memiliki kerinduan untuk beribadah, memiliki kerinduan untuk belajar firman Tuhan, kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, ada kerinduan untuk berdiakonia, berbagi kasih kepada anak-anak yang membutuhkan, dan kita tidak ada kerinduan untuk bersaksi dan berdoa, itu berarti tidak ada Roh Kudus dalam diri kita. Kita hanya berkata bahwa kita sudah bertobat, kita percaya Kristus. Berarti hidup kekristenan kita. Bapak Ibu, saya lagi. Hidup kekristenan kita. Kekristenan kita saat ini adalah hidup kekristenan yang abstrak. Dalam arti belum jelas kekristenan kita. Belum pasti kepercayaan iman kita kepada Tuhan. Itu sebabnya mengapa jemaat mula-mula begitu banyak disukai orang. Dan setiap hari Tuhan mengirim orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan. Dan mereka datang untuk bersekutu, saya katakan tadi. Roh Kudus yang sama, Tuhan yang sama diberikan kepada mereka. Dan mereka begitu semangat belajar firman Tuhan, bersemangat beribadah. Karena diri mereka dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang menggerakkan mereka. Itu sebabnya saya katakan tadi, jika hidup kita, jemaat teladan jemaat mula-mula itu yang menjadi luar biasa kalau kita perhatikan di sana. Mereka memiliki teladan yang luar biasa. Itu karena apa? Karena mereka punya yang 6B tadi. Mereka bersekutu. Mereka belajar firman Tuhan. Mereka mau beribadah. Mereka mau berdiakonia. Mereka mau memiliki semangat untuk bersaksi. Dan mereka memiliki semangat untuk berdoa. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Yang menjadi pertanyaan bagi kita. Kita harus belajar. Kita harus meneladani hidup jemaat mula-mula. Dikatakan di sana, kehidupan jemaat mula-mula. Yang memiliki semangat untuk beribadah. Yang memiliki semangat untuk belajar firman Tuhan. Yang memiliki semangat untuk bersekutu. Mengajak orang mengikut persekutuan dikatakan di sana. Yang memiliki semangat untuk berbagi kasih, berdiakonia. Yang memiliki semangat untuk bersaksi dan berdoa. Ini semangat yang harus kita tumbuhkan. Jika jemaat memiliki semangat ini, yang 6 saya katakan tadi, teladan hidup jemaat mula-mula, kita miliki dia. Saya percaya jemaat kita bertumbuh secara berkualitas. Jemaat bertumbuh secara kuantitas. Itu sebabnya tema tahun gereja kita secara seluruhnya, seluruh Indonesia. Jemaat yang bertumbuh, bertambah dan berdampak. Jika jemaat memiliki semangat untuk beribadah, semangat untuk belajar firman, semangat untuk dikatakan bersekutu, semangat untuk berdiakonia, semangat untuk bersaksi, semangat untuk berdoa. Saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menggerakkan orang-orang. Karena gerakan roh itu ada dalam diri kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini Tuhan menginginkan supaya seluruh jemaat Tuhan memiliki kuasa Roh Kudus. Yaitu roh Pentakosta itu. Roh yang membangkitkan, roh yang memberikan semangat agar bisa bertumbuh dan berdampak secara kualitas dan kuantitas bagi Tuhan. Semangat itu bisa dalam apa? Beribadah. Semangat itu ada dalam belajar, semangat belajar firman Tuhan. Semangat itu juga ditunjukkan lewat persekutuan, kerinduan untuk mengikuti persekutuan. Semangat itu juga ada dalam berdiakonia, berbagi kasih. Dan semangat itu untuk bersaksi membawa jiwa baru bagi Tuhan. Dan mendoakan orang-orang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dengan demikian, setiap orang melihat bahwa teladan hidup orang percaya hari ini, yaitu menjadi murid Kristus, harus menjadi berkat. Harus menjadi berkat dimanapun dia berada. Berkat melalui ibadah. Kehadiran kita disuka oleh orang melalui ibadah yang kita ikuti. Kehadiran kita di mana kita berada melalui, dikatakan di sana, pengajaran firman Tuhan. Ketika kita belajar, orang menyukai kehadiran kita di sana.
karena kita rindu belajar firman. Ada yang menyukai lewat persekutuan. Ada yang menyukai mungkin di mana kita berdiakonia. Ada orang melihat yang kita lakukan, ekspresi kita. Ada juga yang melihat bagaimana semangat kita memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik bagi orang. Semangat untuk berdoa. Jemaat yang berkati oleh Tuhan. Bagian pertama tadi saya katakan, apa yang menggerakkan jemaat mula-mula bisa menjadi jemaat yang misioner. Yang pertama saya katakan tadi adalah jemaat mula-mula memiliki teladan hidup 6B. Ya, 6B. 6B itu jemaat yang beribadah. Jemaat yang memiliki teladan yang belajar. Jemaat yang memiliki teladan dalam persekutuan. Jemaat yang memiliki teladan dalam berdiakonia. Jemaat yang memiliki teladan untuk bersaksi. Jemaat yang memiliki teladan dalam berdoa. Bagian yang kedua, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana pertanyaan? Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi jemaat yang misioner tadi? Apa yang menggerakkan? Sekarang pertanyaannya bagi kita pada pagi hari ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi jemaat yang misioner? Dari pembacaan firman Tuhan 47C, firman Tuhan saya akan membacanya bagi kita. Dikatakan 47, Kisah Rasul pasal 2, 47C, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan mereka disukai semua orang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Orang-orang sekarang ini, akhir-akhir ini memerlukan pertolongan dari kita. Orang-orang membutuhkan pertolongan dan kuasa dari pengaruh dari kehidupan kita. Itu sebabnya saya menyimpulkan dalam bagian yang kedua ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi jemaat yang misioner. Yang kedua, jemaat memiliki kuasa Roh Kudus dan pengaruh dalam berinteraksi dengan dunia. Sekali lagi, jemaat memiliki kuasa Roh Kudus dan pengaruh dalam berinteraksi dengan dunia ini. Saudara, jika kita memiliki pengaruh di sana, jika kita memiliki kuasa Roh Kudus, kita memiliki pengaruh dalam berinteraksi. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang bisa memberikan jaminan dan pengharapan yang pasti. Hanya di dalam Yesus Kristus kita bisa melakukan. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang sungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada Kristus, atau dengan secara tidak langsung, Roh Kudus sudah berkuasa. Roh Kudus mengendalikan hidupnya. Dan dirinya memiliki pengaruh dalam berinteraksi dengan orang lain. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui kuasa Kristus itu dikatakan di sana, orang-orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus pasti diselamatkan. Sekali lagi, jaminan bagi kita setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, hidupnya sudah memiliki jaminan keselamatan. Hidupnya diselamatkan dan pasti memiliki hidup yang kekal. Hanya di dalam Yesus Kristus. Saya tidak akan menyampaikan ayat, cukup banyak ayat Alkitab yang merekomendasi. Jika saudara dan saya hari ini sungguh-sungguh ada Roh Kudus, dan Roh Kudus memberi jaminan bahwa hidup kita sudah sungguh dalam Kristus, berarti kita sudah memiliki hidup keselamatan dan hidup yang kekal dijamin oleh firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Yang kedua, orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus dikatakan pasti melihat dan mengalami mujizat Tuhan. Saya tidak percaya bahwa orang yang sudah percaya kepada Kristus itu tidak pernah mengalami mujizat. Ini saya ulang lagi. Banyak orang katakan percaya kepada Tuhan itu tidak bisa melihat dan mengalami mujizat. Saudara, mujizat yang paling luar biasa dalam diri kita adalah mujizat ketika kita bertobat, percaya kepada Tuhan, dan kita diberikan hidup yang kekal oleh Kristus. Itu mujizat tanpa kita sadari. Kita diberikan jaminan oleh Yesus, diteguhkan oleh kuasa Roh Kudus. Kita akan memiliki hidup yang kekal. Saudara, orang Kristen yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus pasti mendapatkan kesembuhan dan pemulihan sempurna. Kesembuhan dari sakit penyakit, kesembuhan dari pergumulan hidup, banyak kesembuhan yang kita peroleh dari Tuhan ketika kita sungguh-sungguh berada dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan firman Tuhan tadi dikatakan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 47C. Dan mereka disukai semua orang. Saudara,
Mengapa mereka disukai semua orang? Dikatakan di sana, dan mereka disukai oleh semua orang. Mengapa mereka disukai semua orang? Saya mengulang kalimat ini. Sebab seluruh orang yang bertobat dan percaya kepada Kristus telah apa? Memiliki kuasa Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah saya dan saudara hari ini dimanapun Bapak Ibu berada? Betulkah, benarkah ada kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita? Benarkah Roh Kudus itu sudah memimpin yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada murid-murid itu di hari Pentakosta itu benar-benar ada dalam diri kita? Apakah kita sungguh-sungguh percaya dan mengimani janji firman Tuhan itu? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kehadiran kita disukai oleh semua orang? Apakah selama ini pelayanan yang sedang kita kerjakan menyukakan hati Tuhan dan sesama kita? Apakah kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita bisa menjamin bahwa kita melakukan pelayanan ini sungguh-sungguh memuliakan Tuhan? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana caranya supaya setiap jemaat bisa menjadi jemaat yang misioner, yang mulia bagi Tuhan? Yang pertama tadi saya katakan, kita harus belajar dari teladan hidup jemaat mula-mula yang berkomitmen untuk setia beribadah, setia belajar akan firman Tuhan, setia bersekutu, setia untuk berdiakonia, setia untuk bersaksi, mengabarkan kabar baik, dan setia untuk berdoa. Ini perlu dikembangkan dalam diri kita. Ini menjadi komitmen doa kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi jemaat yang mulia dan misioner yang mulia itu. Yang kedua dikatakan, setiap jemaat harus memiliki kuasa Roh Kudus dan memiliki pengaruh dalam berinteraksi dengan dunia ini. Jika kita memiliki kuasa Roh Kudus, maka pengaruh kita terhadap dunia ini berinteraksi. Ada kuasa dalam diri kita, dalam ucapan kita, dalam perkataan dan tindakan kita. Apapun yang kita lakukan, ada kuasa Roh Kudus, ada kuasa firman yang bekerja. Saya percaya Tuhan menggerakkan orang melihat kehidupan kita dan percaya kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berdoalah dan buatlah keputusan kepada Tuhan hari ini, supaya jemaat Tuhan memiliki kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah merenungkannya, mempelajarinya. Kami percaya, kami rindu seperti jemaat mula menjadi jemaat yang misioner dan mulia. Dan mereka hidup memiliki teladan hidup yang luar biasa. Mereka memiliki teladan hidup dalam beribadah. Mereka memiliki teladan hidup dalam melakukan merenungkan firman Tuhan. Mereka memiliki teladan hidup untuk bersekutu. Mereka memiliki teladan hidup untuk berdiakonah, bersaksi, dan berdoa. Bahkan mereka juga menginginkan firman Tuhan itu kami rindukan hari ini. Supaya kami memiliki kuasa untuk menyampaikan bersaksi akan Kristus. Supaya gereja kami semakin hari bertambah, bertumbuh, dan berdampak bagi dunia dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan sekali berdoa bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin.